semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Kemudian pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Hal tersebut dapat dicapai melalui pendidikan. Pada 26 tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat realisasikan dengan baik. Alih-alih memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain. Para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematik dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara. Korupsi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruption, corruptus yang bermakna menghancurkan. Kemudian secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian korupsi sendiri adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi sendiri disebut dengan koruptor. Salah satu isu krusial dalam masyarakat saat ini yaitu anti korupsi. Mengapa pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting dan bagaimana pendekatan yang digunakan untuk merubah paradigma? Yang pertama yaitu pendekatan hukum. Penegak hukum, aturan hukum, dan aparat hukum seringkali dianggap sebagai alat utama untuk memberantas korupsi. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan dampak cepat dan terlihat di tingkat permukaan, sayangnya masalah baru timbul dari dalam aparat hukum itu sendiri. Yang kedua, yaitu pendekatan bisnis. Ide di balik pendekatan bisnis ini adalah menciptakan kompetisi sehat dalam kinerja melalui insentif bagi karyawan, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk terlibat dalam korupsi. Yang ketiga yaitu pendekatan pasar, menciptakan kompetisi antara penyedia barang dan jasa sehingga semua berlomba menemukan kinerja terbaik supaya dipilih pelayanannya. Namun, dari tiga pendekatan itu, realitasnya masih menunjukkan bahwa kasus korupsi terus muncul. Mengapa kasus korupsi masih terungkap dan koruptor baru terus lahir? Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yaitu pendekatan budaya. Pendekatan budaya sendiri, yaitu pendidikan anti korupsi, menjadi kunci dalam membangun dan memperkuat sikap anti korupsi pada tingkat individu. Meskipun cenderung memerlukan waktu yang lama untuk melihat hasilnya, pendekatan ini memiliki biaya yang relatif rendah dan dampaknya bersifat jangka panjang. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi. 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Ya, nilai-nilai anti korupsi menurut KPK. Jujur. Contoh indikator, selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, konsisten, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Disiplin. Nilai disiplin. Contoh indikatornya berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Nilai tanggung jawab, selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik. Nilai kerja keras, contoh indikator, selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik
menghindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Terus nilai sederhana. Contoh indikator selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebih, tidak pamer, dan tidak ria. Nilai mandiri. Contoh indikatornya selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengendalikan bantuan orang lain, tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk suatu yang mampu dikerjakan sendiri. Nilai adil. Contoh indikator selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Nilai berani. Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan. Terus yang terakhir, nilai peduli. Contoh indikator menjaga diri dari lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan, yang berperilaku selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Berikut adalah prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu ada akuntabilitas, kedua transparansi, ketiga kewajaran atau fairness, keempat kebijakan, dan kelima kontrol kebijakan. Akuntabilitas yang pertama adalah mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Yang ketiga, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Yang keempat, evaluasi atas kinerja administrasi, proses, pelaksanaan, dampak, dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Kemudian ada transparansi. Yang pertama, transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang kedua, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses di dinamika struktural lembagaan. Yang ketiga, dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Kemudian ada kewajaran atau fairness, yaitu prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Selanjutnya ada kebijakan, yaitu kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, atau undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat lainnya. Dan yang terakhir ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif mengeliminasi semua bentuk korupsi. 3 model kontrol kebijakan, yaitu 1. Ada partisipasi, melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan. Yang kedua, oposisi, mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Ketiga, ada revolusi, mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Selanjutnya ada peran mahasiswa, di mana
Pemberantasan korupsi, terutama pencegahannya, perlu melibatkan peran masyarakat, termasuk mahasiswa. Lalu, mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor pergerakan gerakan anti korupsi. Selanjutnya, bagaimana sih peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Yang pertama ada menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi pada pencegahan, di mana pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, kampanye ujian bersih, opini, gagasan ide, lalu metode pencegahan dan pemberantasan korupsi, lalu mengangkat isu korupsi lokal nasional ke media, lalu ada gerakan moral dengan pressure group atau kampanye anti korupsi. Lalu pencegahannya untuk bagian pendidikan, yaitu mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi mahasiswa, lalu kampanye ujian bersih, di mana ada pembuatan media propaganda seperti baliho, spanduk, dan poster, lalu pembuatan media online untuk mengkampanyekan ujian bersih, lalu menanamkan nilai kejujuran atau ujian bersih di kaderisasi mahasiswa. Sekian, terima kasih.